Oke, saya ikuti cara Nah, berpikirnya. Berarti bukan cara dalam, berpikir dalam itu. diri, Sebentar loh, Papa dalam Jat sampai diri sini bisa Yesus, mengerti kan? Sebentar, dalam Papa diri Jat Yesus fair. ada firman. Bisa paham toh? Ya kan? Paham, paham. Bisa paham ya? Nah, kita bicara manusia etimologi saja dulu. Kita bicara manusia dulu, Tar. Nah, Ini tubuh, Pak. saya membicarakan Yesus, Iya, ini yang kalau kau mengerti firman, Yesus, makanya firman yang kalau kau menjadi memahami manusia. iman Kristen, oke, Ya sudah kan? selesai. Sudah 3. Oke, silakan. Ya, makasih Pak Bombom yang baik. Ya, silakan. Saya mau tanya, itu Thank you. Yesus itu Koinnya thank you. utusan atau Tuhan? Itu saja. Oke. Bapak yang pertama, orang Kristen semua mengakui bahwa Yesus adalah utusan. Firman yang diutus oleh Bapa, firman itu menjadi manusia. Yesus berkata, aku keluar dari Bapa, aku diutus oleh Bapa. Aku datang dari sorga, aku kembali ke sorga. Tidak ada seorang nabi bisa berkata, aku turun dari sorga, aku datang di bumi, dan aku kembali ke sorga. Tidak ada seorang manusia bisa berkata begitu. Kata Tuhan, Bapak harus ketik di Google dulu. Pemahaman di umat Muslim, kata Tuhan dan orang Kristen berbeda. Bapak sudah paham? Kalau Bapak itu siapa? Yang dimaksud Bapak siapa? Bapak itu kalau dalam perjanjian baru adalah sang pencipta, sumber dari segala itu. Lalu Yesus? Sampai sini. Yesus adalah sang firman yang menciptakan segala sesuatu. Terus antara Yesus sebagai sang firman dan Bapa posisinya seperti bagaimana? Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Karena pada mulanya firman bersama-sama. Firman bersama-sama. Contoh seperti Bapa dan saya tidak bisa bersatu. Kalau saya punya tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa saya pada waktu saya bicara sekarang sama Bapa, bukan jiwa saya yang keluar, tapi perkataan. Begitu pula Yesus. Yesus adalah hologos, sang firman itu sendiri. Kalau dalam diri manusia, dialah jiwa itu sendiri, bukan perkataan. Bapak sampai di situ memahami? Kalau nggak memahami, nggak apa-apa, Pak. Terus kan pada saat Yesus dilahirkan, yang melahirkan dia kan ibunya, itu sudah pasti lahir tanpa hubungan suami istri. Nah, lalu Yesus menurut keyakinan orang Kristen itu mati, ya kan? Jadi pada saat pertanyaannya ada dua. Pada saat Yesus dilahirkan di bumi, posisi Tuhan itu kosong ya di surga. Nah, itu yang saya bilang. Bapak punya pemahaman kata Tuhan itu, Bapak tidak paham. Makanya pemahaman begini, saudara begini. Bapak kan ingin bertanya tentang iman kekristenan. Ya. Seharusnya Bapak itu harus coba cek dulu, ketik di Google, etimologi arti kata Tuhan. Etimologi kata Tuhan. Supaya Bapak bisa memahami. Karena di dalam Al-Quran kata Tuhan dengan kita di Alkitab berbeda. Penulisan kata T besar, U besar, H besar, N besar itu berbeda dengan T besar, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil. Itu berbeda. Contoh dalam bahasa Ibrani, Yod, He, Va, Ve, Ehye, Eser, Ehye. Bukan Elohim. Elohim bukan Adonai. Adonai bukan Hasem, berbeda. Elohim adalah Allah, hakikatnya. A besar di dalam Alkitab tulis A besar, L kecil, A kecil, H kecil. Itu Elohim, hakikat. Contoh manusia, hakikat. Itu dipanggil Elohim. Shema Israel, Adonai,
Elohim itu jamak. Kalau Yod He Vav Ve itu Ehye Eser Ehye, nama yang paling dimuliakan atau Bapa di surga atau roh itu. Nah, kalau kata Tuhan Adonai, Tuhan itu adalah dia yang berkuasa di seluruh bumi ini. Seluruh manusia ini dia yang berkuasa, bumi maupun di surga. Berbeda itu. Sampai di sini Bapak tidak paham, silakan ketik di Google kata etimologi dalam bahasa. Jangan Bapak ambil dari etimologi tahun 1988. Trinitas itu sekarang saya tanya sama Bapak, ada nih Bapak bilang 1 tambah 1 tambah 1 3. Sekarang saya tanya sama Bapak, nih saya kasih gambaran ya. Ya, perhatikan. Dan orang Kristen semua di bawah ini seperti ini. Saya kasih lihat Bapak. Ya, perhatikan Pak ya. Ini tubuh Bapak, ya. Ini tubuh Bapak ya. Saya pakai mouse jadi. Bapak punya tubuh, jiwa, sama roh. Bapak bisa bedakan enggak? Bapak bisa bedakan enggak? Tubuh, jiwa, dan roh. Iya. Bapak bisa bedakan enggak tubuh, jiwa, dan roh? Ya, ada dalam satu tubuh itu. Iya, tapi ini bisa dibedakan tuh, tubuh mana, jiwa mana, roh mana kan? Tapi kan dia satu kan dalam tubuh ini kan? Dari tulisannya bisa dibedakan, tapi... Oke, baik, terima kasih banyak. Nah, di dalam tubuh Bapak ini, kalau jiwa ini terganggu, Bapak pasti sakit jiwa. Betul nggak Pak? Betul. Betul? Oke. Saya kasih warna dulu supaya enak ya. Berarti dia gila ya, kalau ini. Oke. Kalau dalam tubuh Bapak ini, roh ini nggak ada, berarti tubuh ini hidup nggak Pak? Mati kan? Iya. Manusia ini mati kan? Setuju Pak ya? Mati. Oke, mati. Kalau tubuh ini tidak ada, tapi roh ini ada, kira-kira yang disebut apa Pak? Kalau tubuh tidak ada roh. Berarti roh yang ada berarti hantu kan? Betul nggak Pak? Hantu kan? Iya, tidak bisa juga roh itu dianggap hantu. Gitu. Tidak, maksudnya kalau Bapak punya teman, Bapak kenal dan dia, Bapak baru kubur dia di kuburan, dia sudah mati. Malamnya dia datang bikin penampakan. Contoh, dia bikin penampakan. Hantu kan? Kan dia sudah mati kan? Tubuhnya dalam kubur. Sekarang dia punya bayangan ada depan Bapak muncul. Kira-kira kan hantu kan? Sama. Kalau orang sakit jiwa pasti gila. Apakah tubuh, jiwa, dan roh bisa terpisah dalam tubuh Anda? Kan tidak bisa. Nah, makanya Trinitas itu dalam pemahaman orang Kristen tidak bisa dipisahkan ini. Tetap dia satu. Karena manusia ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, begitu pula ini Pak. Perhatikan Pak. Teman-teman yang di rumah belum belajar Trinitas ini saya kasih ajar. Nah, Allah ini hakikat. Yahweh itu nama yang agung. Nih, nama keagungan Allah, Bapa yang sang pencipta alam semesta. Di dalam diri Bapa ada firman, ada roh. Sama seperti kita manusia. Tapi Bapa ini roh. Nah, apa itu firman? Firman itu kecerdasan, akal budi, pikiran, hikmat Allah yang kekal, dan dalam maksud Allah. Firman ini yang keluar menjadi manusia. Apakah Bapak kalau firman sudah jadi manusia, apakah Bapak tidak berkuasa lagi, tidak punya firman? Itu salah. Ini kontradiksi. Allah. Maaf, ini diskusi ya, diskusi yang. Sekarang saya tanya, kontradiksinya di mana? Kan firman itu, apa bentuknya dia semacam tadi akal budi, pikiran, apa semua. Terus berubah jadi manusia. Sekarang kontradiksi di mana? Sekarang kau jawab kontradiksinya di mana? Sementara Yesus yang menjadi firman itu kan mestinya tidak bisa dalam bentuk fisik dong. Oke. Kan biar aja. Enggak. Dia beda Tidak soalnya bisa dalam pengertian bentuk mereka manusia, itu ya? loh. Tidak bisa menjadi manusia. Ini firman ini. Itu telah menjadi manusia. Kontradiksinya di mana? Iya. Bapak sudah satu kali Bapak sudah framing sebentar. Bapak sudah bilang saya kontradiksi satu ayat. Saya akan tanya Bapak Al-Quran satu ayat. Lanjut Pak.
Sekarang Bapak, silakan. Terus apalagi gini, kontradiksinya? pada saat Yesus dilahirkan, itu berarti terjadi saya mengganti kata Tuhan yang menjadi Bapa, karena Bapa itu menurut saya pikir kita sepakat bahwa Bapa itu Allah gitu. Gitu kan? Oh tidak. Kalau dia sudah menjadi Allah di kita itu hakikat. Iya. Hakikat. Okay, Allah itu, kalau kau kan Allah itu nama kan? Iya. Allah nama atau hakikat? Beda ya? Nama. Beda. Nama kan? Nama beda. Di kita itu itu Allah itu hakikat, bukan nama. Artinya pada saat Yesus ada, pada saat Yesus menjadi firman, berarti tidak ada lagi. Jangan bilang Yesus menjadi firman. Tidak ada Yesus menjadi firman. Firman menjadi manusia. Ya, firman menjadi manusia, berarti Bapa di surga sudah tidak ada, karena sudah itu menurut Bapak. Itu kan Bapak kan? Bapak yang bilang kan, bukan saya kan? Nah, saya ikuti cara berpikirnya Pak Pendeta ini. Bukan kan saya. Bapak yang bicara kan? Berarti Bapak bilang Tuhan saya tidak. Sebentar. Berarti Bapak bilang saya sebentar. Yang di surga itu. Bapak diam dulu. Ya sudah, santai. Ya. Begini Abdul, dengar Abdul. Abdul, lihat ini Abdul. Di dalam ini ada tubuh, Dul ya. Ada jiwa. Ada roh. Tubuh, jiwa, dan roh ya. Saya gambarkan seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya tanya, perhatikan Pak. Tubuh ini, roh yang hidup. Jiwa. Sekarang jiwa dalam tubuh ini. Setuju? Nah, sekarang manusia ini dia berkata, apakah pada waktu dia berkata dibilang jiwa atau perkataan? Di kamar. Jiwa atau perkataan Pak? Pada waktu manusia ini berkata, jiwa atau perkataan? Jiwa dari dalam dia ini dibilang jiwa atau perkataan? Silakan Pak. Iya. Jadi kan ketiganya ini disatukan dalam tubuh. Jangan lari. Saya tanya, di dalam tubuh manusia ini kan tubuh, jiwa, dan roh. Pada waktu manusia ini dia berkata kata-katanya ini, apakah jiwa yang keluar atau perkataannya yang keluar? Ya, perkataannya. Oke, perkataannya yang keluar ya. Nah, sekarang saya tanya, apakah firman di dalam diri Bapak ini sudah keluar menjadi manusia? Apakah dalam diri Bapak ini firman itu hilang? Ya kan, firman itu perkataan, akal budi pikiran. Cuman tadi yang bilang perkataan itu siapa? Kan Pak Pendeta tadi yang bilang perkataan. Ada perkataan di sini. Ada perkataan kan di sini. Pak Pendeta sampaikan tadi. Saya tidak pernah bilang. Papa Jahat ada dengar saya bilang firman perkataan? Iya kan? Papa Jahat saya ada bilang? Itu kata firman dia, itu ini Pak. Kecerdasan, akal budi, pikiran, hikmat Allah yang kekal. Saya tidak bilang perkataan. Bapak yang jangan Bapak pendusta. Sudah 2 nanti saya bertanya sama kau. Lanjut. Jadi sudah 2 ya, jangan kau lari ya. Sampai 3 kali kau framing saya tanya kau sampai 3 kali. Pak Pendeta kan tadi menyampaikan firman yang menjadi manusia. Ya kan? Oke. Nah, berarti menurut Pak Pendeta firman ini adalah Bapa. Bukan saya yang bilang Pak, ini Alkitab ini. Oke, firman Alkitab itu telah menjadi manusia, bukan saya. Alkitab menyampaikan firman menjadi manusia dan firman itu Bapa sendiri gitu. Ketika yang bilang Bapa sendiri itu siapa? Terus kalau begitu saya bilang di dalam dengar, saya tidak pernah bilang Bapa itu firman. Di dalam diri Bapa itu ada firman dan Roh Kudus. Perhatikan ini ayatnya nih. Nih. Jangan kau balik-balik saya punya kata-kata. Makanya telinga itu pasang. Kalau bila perlu ambil sendok, garpu, kuncil telinga itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Seperti ini. Firman bersama-sama. Firman contoh, tubuh dan jiwa bersama-sama dalam tubuhmu. Ada roh, ada tubuh, berarti sama-sama. Tidak bisa dihitung 3, tapi tetap 1. Tubuh bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti dia 1. Contoh, jiwamu. Nih, contoh saya tanya. Di dalam dirimu nih, jiwamu namanya Abdul. Abdul jiwanya.
Apakah saya tanya, roh ini namanya Pak Ijo? Apakah roh yang dalam tubuh ini roh Pak Ijo atau roh Abdul? Roh yang ada itu, kalau pada sebentar, saat saya tanya, dalam dirimu ini ada roh Abdul, terus jiwanya namanya jiwa Pak Ijo, begitu? Bisa? Tetap dalam dirimu ini adalah roh Abdul, jiwa Abdul, tubuh Abdul. Paham ya? Oke, saya ikuti cara berpikirnya. Nah, berarti bukan cara berpikir, itu sebentar loh. Papa Jat sampai sini bisa mengerti kan? Sebentar, Papa Jat fair. Ada firman, bisa paham toh? Ya kan? Paham. Bisa paham ya? Nah, kita bicara manusia etimologi saja dulu. Kita bicara manusia dulu, Tar. Ini tubuh, Pak. Saya membicarakan Yesus. Iya, ini. Kalau kau mengerti Yesus, makanya kalau kau memahami iman Kristen, oke, sudah selesai. Sudah 3 kali kau sudah framing. Sekarang giliran saya. Sudah. Sebentar, giliran saya. Sebentar. Kalau Bapak tidak mau ditanya, sebentar, Pak. Sebentar ya, sudah giliran saya. Sudah, sebentar, Bro. Sebentar. Di dalam, kau catat situ. Di dalam surat ini gimana? Di dalam surat 42, surat Asyur ya. Ini nih, Pak. Ya, kau catat dulu. Asyura, dalam surat 42 Asyura, giliran saya, kau sudah 3 kali. 29, ini pertanyaan saya. Perhatikan ini. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit, ada ciptaan langit, dan bumi, serta makhluk-makhluk melata yang disebarkan pada keduanya. Dia maha kuasa mengumpulkan semua apabila dia menghendaki. Pertanyaan saya apa? Penciptaan di sini ada langit, ada bumi. Makhluk melata. Dengar. Kita fokus di soal makhluk melata yang disebarkan pada keduanya. Pertanyaan saya, yang di bumi makhluk melata mungkin kita semua tahu. Pertanyaan saya, Pak. Penciptaan di langit, makhluk melata itu enggak, sudah 3 kali, sudah 3. Kau harus siap ditanya. Sudah 3 kali saya kasih toko sudah framing. Sekarang kenapa kau tidak mau ditanya Al-Quranmu? Saya tanya, kenapa Al-Quranmu kau tidak mau ditanya? Terakhir, 1, 2, 3, goodbye. Gak mau ditanya kan? Nah, inilah kalian, minta maaf ya. Kalau jadi umat muslim yang baik, bertanya tentang iman orang Kristen, marilah bertanya dengan baik. Jangan framing. Kalian harus imani iman kalian dulu, baru kalian framing saya. Al-Quran saja kalian tidak memahami.